Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ardi. Dan di video saya kali ini saya bakal membuat konten car vlog guys. Dan di video car vlog saya kali ini saya bakal merekomendasikan satu mobil yang paling cocok buat mahasiswa, bahkan bisa juga buat pelajar. Oh ya, sebelum saya mulai videonya saya bakal ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nge-support saya. Dan buat kalian yang belum nge-support saya, kalian bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, saya juga minta maaf karena akhir-akhir ini saya jarang banget upload video karena pandemi ini seperti kita tahu. Jadinya kita sekarang langsung aja ke topiknya, bakal ngasih rekomendasi buat mobil yang paling cocok mahasiswa dan pelajar. Kita langsung aja, mobilnya All New Brio. Ini dah mobilnya guys, dan sekarang saya bakal ngasih tahu alasan-alasannya kenapa mobil ini paling cocok buat mahasiswa, bahkan juga bisa untuk pelajar. Tapi sebelum saya ngasih tahu alasannya, saya bakal ngasih tahu spesifikasi mobil ini. Mobil ini adalah 1200 cc yang bisa menghasilkan tenaga 98 PS dan 110 Nm. Buat kalian yang berpikir cuman 1200 cc, itu kalian cuman kayak meremehkan, tapi jangan diremehin mobil ini guys. Soalnya mobil ini memang dia 1200 cc tapi bobotnya ringan. Jadinya kalau kalian misalnya pingin liar jalan kejar-kejaran sama Jazz, masih bisa lah mobil ini. Dan juga ini saran dari saya, bukan saran sih, kayak cuman pingin ngasih tahu aja, mobil ini banyak dipakai buat isom, balapan isom. Soalnya platform mobil ini bagus untuk balap guys. Jadi ya bisa dibilang lah mobil ini sasisnya bagus untuk balap juga, sama kayak kakaknya Jazz itu juga bagus. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama kenapa mobil ini layak jadi mobil mahasiswa adalah dari segi eksterior ya. Kalian juga pasti kalau lagi nyari-nyari mobil, pasti yang paling utama tuh penampilan ya. Dan saya juga masukin alasan pertama dari segi eksteriornya. Seperti bisa kalian lihat nih, sudah banyak perubahan dari generasi sebelumnya di sektor lampu-lampu ini, yang membuat mobil ini kelihatannya bernuansa baru. Yang udah seperti yang kita tahu tuh, kayak di generasi sebelumnya tuh masih bulat-bulat yang bisa dibilang kurang sporty, tapi sekarang dengan hadir lampu yang sipit ini bisa membuat nuansa mobil ini jadi baru dan lebih sporty. Ya, padahal sebenarnya bumpernya ini masih sama kayak bumper yang lama, tapi dengan adanya lampu dan grill yang membuat baru ini, jadi nuansa mobil ini lebih fresh tuh. Dengan hadirnya juga lekukan-lekukan tajam yang ada di sini dan lampu yang benar-benar sipit, itu juga bisa membuat nuansa mobilnya jadi sporty. Dan juga di belakangnya ya, seperti yang bisa kalian lihat ini, belakangnya sudah menggunakan pintu bagasi yang konvensional guys, yang sebenarnya ini sih lebih kontroversi, banyak yang suka atau enggak sama generasi sebelumnya. Tapi jujur, waktu pertama kali ini keluar, saya lebih suka yang sebelumnya karena mirip sama Honda Civic apa tuh yang dulu tuh. Tapi seiring berjalannya waktu, saya jadi lebih suka guys. Dan di sini juga di Brio ini, kalau yang RS juga udah dapat spoiler yang agresif sama diffuser yang kelihatan lebih sangar, biar lebih rada-rada racing gitu. Tapi kalau yang di Satya seperti mobil saya ini, saya ini nambahin spoiler sama diffusernya ini guys. Ya, dari segi eksterior mungkin segitu aja. Kita lanjut ke alasan yang kedua. Kita masuk ke alasan yang kedua, kenapa sih mobil ini layak jadi mobil mahasiswa. Dan alasan saya yang kedua ini adalah dari segi konsumsi bahan bakarnya. Karena kita sebagai mahasiswa itu pasti kan mikirin sekali soalnya budget dompet pas-pasan tuh. Dan mobil Brio ini konsumsi bahan bakarnya adalah 15 sampai 19 km per liter. Ya, yang sangat bisa dibilang itu udah sangat-sangat irit. Tapi itu tergantung pemakaian kita.
Kalau kita yang makainya santai bisa sampai 19, tapi kalau kita makainya banyak gaya bisa sampai 15 dan mungkin di bawahnya kalau sering gereng-gereng gitu. Ya berarti kesimpulannya semakin kalian banyak gaya semakin habis uang kalian di bensin. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke alasan saya yang ketiga kenapa mobil ini layak jadi mobil mahasiswa. Dan sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga kenapa mobil ini layak jadi mobil mahasiswa, yaitu dari segi interior ya guys. Kita langsung aja masuk dah, sekalian ngomong di dalamnya biar lebih enak. Ya seperti inilah interiornya guys. Dashboardnya memang tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya, tapi ini menurut saya jadi kelebihan buat kita. Soalnya dashboard mobil Brio ini dashboard mobil Honda ini maksud saya hampir semuanya sama seperti kayak Mobilio, BRV, Jazz. Jadi kita yang pengguna Brio ini sangat diuntungin guys, soalnya kita bisa bawa Brio tapi rasanya seperti Jazz, soalnya dari segi dashboardnya ini sama. Dan kita sekarang lanjut ke posisi berkendaranya ini lumayan ergonomis, dan juga bisa dilihat ini posisi nyetir yang safety guys, ya bisa dibilang lumayan ergonomis dah. Dan juga pengaturan setirnya cuman bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Dan seperti ini dah alasan saya kenapa mobil ini layak jadi mobil mahasiswa yang ketiga. Kita lanjut aja yang keempat guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke alasan yang nomor 4 kenapa sih mobil ini layak jadi mobil mahasiswa. Dan alasan saya yang keempat kenapa mobil ini layak jadi mobil mahasiswa adalah dari segi bodi yang compact guys. Bodi ini lumayan kecil dengan panjang yang 3,8 meter dan lebarnya 1,6 meter. Jadi membuat kita pakai mobil ini bisa nyelip-nyelip loh. Apalagi kalau kita telat bangun, misalnya ada kelas tuh kalian bisa nyelip-nyelip di jalan tuh biar lebih cepat sampai ya. Dan juga mobil ini memang dimensinya kecil, tapi dari segi ruang kabinnya bisa kalian lihat ini lumayan luas. Ya seperti yang saya bilang tadi, biarpun mobil ini dimensinya kecil, tapi di dalam kabinnya masih cukup luas guys. Nih kita lihat legroomnya. Ini posisi duduk saya yang normal, tinggi saya 170 cm, masih banyak ada legroom guys. Dan juga headroomnya masih banyak, tinggi saya 170-an cm ya, tapi juga tidak mengurangi ruang bagasi guys. Kita langsung aja lihat bagasinya juga ya. Dan juga bisa dilihat nih bagasinya udah ada improve dari generasi sebelumnya. Bisa dilihat ini bagasinya juga lumayan luas. Kalau kalian misalnya mau bawa tas atau barang-barang, nggak kecil, bagasinya sudah luas. Dan tapi bukanya masih manual guys ya. Dan segitu aja kalau alasan saya kenapa mobil ini jadi layak untuk mahasiswa yang nomor 4. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 5 atau terakhir. Dan alasan saya yang kelima kenapa mobil ini layak jadi mobil mahasiswa adalah dari segi gampang dimodif guys. Misal kalau kalian ada yang suka modif mobil atau otomotif, kalian cocok banget pakai mobil ini karena mobil ini sangat gampang dimodif. Kalian tinggal ganti pelek sama ceperin dikit udah ganteng luar biasa. Tapi mohon maaf nih, pelek saya masih standar soalnya belum ada waktunya sana belum ada uangnya maksudnya ya. Itulah maksud bilang gampang dimodif. Pokoknya kalian ganti pelek, kalian ceperin aja udah ganteng dah. Sama kalau kalian pingin lebih fun to drive, kalian bisa ganti knalpotnya biar agak ada teriak-teriak gitu. Dan Gini saja alasan-alasan saya kenapa mobil ini layak jadi mobil mahasiswa. Yang pertama dari eksterior, yang kedua bahan bakar, yang ketiga interior, yang keempat bodi yang compact, dan yang kelima
dari segi gampang dimodifnya guys, dan semua itu juga ada kekurangan guys, tapi kita bakal bahas waktu jalan aja soalnya kekurangannya berkaitan dengan di perjalanan. Beberapa kekurangannya. Yang pertama itu kalian bisa dengar nih suara bel ya. Gimana ya, suaranya tuh kayak pickup, kurang berwibawa itu suaranya. Saya jadi kayak misalnya ada yang gini di depan tuh kayak yang ngantang gitu di depan, jadi saya malu mencet klakson soalnya suara tuh kayak mobil pickup suaranya guys. Dan yang kedua tuh dari kekedapan kabinnya guys. Nah, memang sih Brio ini sudah di approve sama Honda kekedapan kabinnya biar lebih baik, tapi kalian bisa lihat guys, di kesan kalian bisa dengar guys, suara belnya tuh kerasli masuk ke kabin sama suara-suara motor nih lah, kerasli masuk ke kabinnya. Tapi kalau menurut saya nggak sangat mempermasalahin itu sih, tapi saya cuma ngasih tahu aja soalnya ya memang ini mobil LCGC, jadi ya wajar-wajar aja lah. Sama yang ketiga itu dari segi handling guys. Emang sih saya tadi emang sempat bilang rasanya sama kayak Jazz, nggak sih sepenuhnya sama, mirip karena dashboardnya dan setirnya ini agak lebih berat guys daripada Jazz. Kalau kalian pernah bawa Jazz itu bawa Brio, nggak berat-berat banget sih, agak sedikit lebih berat daripada Jazz. Ya mungkin segitu aja bahasan saya di video Carvlog kali ini. Mobil yang paling cocok buat mahasiswa di mobil Brio ini ada 5 kelebihan. Yang pertama interior, yang kedua bahan bakar, yang pertama eksterior, yang kedua bahan bakar, yang ketiga interior, yang keempat bodi yang compact, dan yang kelima gini gampang dimodif sama memiliki 3 kekurangan. Yang pertama ada klakson yang suaranya kayak pickup, bisa dibilang kayak pickup. Habis itu dari segi kekedapan kabin sama gini ya, sama setirnya yang agak berat. Ya mungkin segitu aja guys di video saya kali ini, dan sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah nge-support saya, dan buat kalian yang belum nge-support saya, kalian bisa subscribe di bawah guys ya. Sama see you next video guys, dadah.